Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Alhamdulillah masih bertemu lagi setelah sekian lama. Itu kan lama ya, saya karena pekan yang kemarin sebenarnya, saya 2 pekan yang lalu baru ketemu. Gimana kabarnya bapak-bapak? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Walaupun dingin ya. Oke, ini spesial tadi disampaikan oleh Kang Lutfi bahwa ini adalah edisi spesial karena satu tempatnya spesial di alamnya Bogor, di bawah langit alam, di kaki Gunung Ciremai, kaki lereng atau apa ini? Sebelah kanan. Polos ditemani angin yang cukup dingin bagi saya yang orang Cirebon gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di malam hari ini. Kaji berikutnya dari materi 13 ATC consulting. Semoga kehadiran kita semua hari ini malam ini setelah menyempatkan waktu, tenaga, harta juga pastinya datang ke sini itu kan pasti dibalas oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, yang dulu Pak, biasa. Aman kan nih? Karena Aman kok? MC-nya pendatang baru, jadi nggak tahu, yel-yelnya belum hafal. Yel-yelnya dengan saya mudah-mudahan saya ingat. Salim Ngaji, Bisnis, bisnis ngaji, dakwah, gaspol. ngaji bisnis sama bisnis dulu Pak? bisnis dulu. Bisnis, ngaji, dakwah, Gaspol. Oke. Ya. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Asalim. Bisnis, ngaji, dakwah, gaspol. Bener ya, bisnis ngaji. Iya. Dakwah, gaspol. Lagi ulangi. Bisnis, ngaji, dakwah, Bisnis gaspol. ngaji, dakwah, gaspol. Iya. Asalim. Bisnis, ngaji, dakwah, gaspol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semangat. Takbir. Hari ini materi yang spesial banget, spesial sekali. Setelah 12 pertemuan, nancep ke saya gigi 4 setelah pelan-pelan tadi. Setelah kita masuk ke nggak kerasa udah 13 pertemuan. Bagi saya nggak kerasa karena saya ketika diminta untuk mengisi materi ini terus terang berat sekali untuk mengisi ABC ini sesuatu ketika dihubungi oleh Ko Acong untuk Mas Antum ngisi ABC setiap minggu 14 pertemuan, saya langsung kebayang 14 pertemuan mengisi setiap minggu ngisi gitu. Karena ngisi itu kan mau nggak mau harus mutolaah, nggak mungkin nggak mutolaah gitu. Kalau nggak harus mutolaah dulu di rumah persiapan, bahkan persiapannya nggak cukup 1 hari, kadang harus cari sumber-sumber yang lain gitu. Saya langsung kebayang betapa ruwetnya untuk ngisi setiap minggu dengan materi yang bukan materi buatan saya, jadi harus belajar lagi dan sebagainya. Ternyata nggak kerasa sampai sekarang udah masuk episode 13. Seperti sinetron episode 13, masuk episode 13, nggak kerasa akhirnya saya menikmati bertemu dengan bapak-bapak sekalian, berbagi ilmu bersama, saling feedback satu sama lain, saling mengenal silaturahmi dan sebagainya. Dan nggak kerasa sudah masuk episode 13, akan masuk episode 14, dan katanya tadi dengar-dengar ada tambahan 1 episode lagi, episode puncak, yaitu wisuda ya, Ko Acong. Ya. Ya. Episode 15. Ya. Yang menarik adalah dari 13 pertemuan, 12 pertemuan itu kita ngomonginnya hidup. Ya, kita ngomonginnya hidup semua. Visi, akidah, teori berpikir tingkat 1, 2, 3 gitu. Kemudian tujuan hidup manusia dan sebagainya, seterusnya gitu ya. Kodok-kodar dan sebagainya. Semuanya kita bicara tentang hidup. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang lebih mengerikan. Yang enggak mengerikan, Pak. Kita kemas enggak mengerikan, kematian enggak mengerikan. Ya, kita akan masuk pembahasan yang berbeda hari ini, yaitu terkait dengan kematian, sesuatu yang memang selama 12 pertemuan kita bahas tentang hidup. Hari ini kita bahas tentang kematian. Pembahasan tentang kematian adalah sesuatu yang sebenarnya biasa dibahas di banyak tempat. Di luaran sana banyak sekali Enggak kan pulang katanya. pembahasan tentang kematian, tapi biasanya kalau kita membahas tentang kematian itu tidak Udah tandain tadi nelfon katanya berharap untuk husnul pulang. khotimah gitu. Ya wis apa nanti pagi paling. Banyak berdoa husnul khotimah, mendawamkan Ya tadi didoa. mendawamkan untuk
meminta kepada Allah agar Udah tadi tanya kemudian udah, Pak. kita diwafatkan dalam keadaan husnul Iya tadi khotimah. doain di sini, alhamdulillah langsung pulang. Akan Ya, biasa ketika telat- kemudian telat membahas infus. kematian juga biasanya akan dibahas tentang barzah Ya udah, ya. seterusnya. Hari Terima ini kasih, kita ya. tidak membahas. Ya, ya, Meskipun hari ini kita membahas tentang kematian, tetapi relevansinya adalah tetap pada kehidupan. Bagaimana kemudian ketika kita membahas kematian, itu implikasinya adalah kita bisa memaknai hidup ini. Bagaimana kemudian kita menjalani sebuah kehidupan yang justru akan membawa kita pada kematian yang baik. Kalau kita bicara tentang berdoa husnul khotimah, karena memang itu disunnahkan untuk dibaca, maka memang sebaiknya dibaca. Tetapi itu kan sifatnya 50-50, Pak. Kalau baca doa husnul khotimah itu kan 50-50 hasilnya. Kenapa 50-50? Kan itu di luar wilayahnya kita. Itu wilayahnya Allah, mau menggabulkan doa kita atau tidak, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mudah-mudahan ketika kita membahas tentang makna kematian, kita bisa meningkatkan probabilitas ya, muncul pemahaman dalam diri kita bagaimana caranya meningkatkan probabilitas peluang Ana wifi teman. kita bisa mendapatkan husnul khotimah, meskipun nggak mungkin 100% karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi minimal meningkatkan probabilitas kita dari untuk kemudian bisa mendapatkan husnul khotimah. Bagaimana kemudian caranya? Walaupun materi nggak ngomongin ke situ sebenarnya, tetapi nanti kita bisa arahkan ke arah bisa kemudian kita dapatkan ibrah untuk terkait hal demikian. Nah, kalau kita bicara tentang kematian, kita ada beberapa kesalahan terkait dengan kematian ini. Kita akan bahas dua kesalahan. Di awal kita akan membahas tentang dua kesalahan paradigma, cara berpikir perspektif terkait dengan kematian. Itu akan kita bahas hari ini yang di awal sebelum kita nanti masuk ke bagian ini. Oke, pengantar. Banyak orang memahami bahwa kematian itu terjadi karena sebab tertentu. Oke, kalau kita bicara tentang kematian, kita akan mengatakan bahwa matinya seseorang itu penyebabnya banyak. Contoh, misalkan ketika saya baca berita tentang artis Haji Mas Said. Haji Mas Said kalau Mas. Haji saya nggak akan tahu kalau Yang baru. Mas Apa yang baru? Saya nggak tahu. Haji Mas atau itu Ashraf Sinclair gitu kan. Matinya karena kelelahan atau kemudian Haji Mas Said main futsal atau bulu tangkis dan sebagainya. Kita sering mendapati orang berita bahwa seseorang itu mati karena Kebiasaan. sakit, mati karena kelelahan, mati karena kanker dan sebagainya. Kita temui itu. Jika orang terkena penyakit kanker kemudian tidak dapat disembuhkan, akhirnya mati. Kita menemukan itu, mati karena kanker, mati karena sakit jantung dan sebagainya. Orang yang jatuh ke jurang kemudian kepalanya pecah, itulah yang menyebabkan kematian. Kita juga sering demikian kan? Kayak kemarin kasus kejadian kemarin Saya mau bawa. di Rinjani itu matinya karena potensi apes dan sebagainya. Ya, saya nggak terlalu paham karena nggak ngikutin. Namanya asisten. Jadi dalam kalau kita bicara tentang kematian, sebab-sebab kematian, maka yang kita pahami kebanyakan kaum muslimin memahami bahwa penyebab kematian itu banyak. Kanker, jatuh ke jurang, kepalanya pecah. Kenapa? Karena itu yang memang ada yang berkembang. Orang yang tusuk pisau tepat mengenai jantungnya menyebabkan terjadi kematian. Itu yang mereka memahami demikian. Karena memang faktanya kalau kita melihat sehari-hari ya memang demikian gitu ya, kondisinya. Ada orang ditusuk. Contoh begini. Orang yang kemudian jatuh dari jurang. Ini contohnya, jatuh dari jurang. Mati tidak, Pak? Kira-kira mati atau enggak orang jatuh ke jurang? Belum tentu. Kalau jurangnya cuma setengah meter. tergantung jurangnya juga gitu. Tapi kalau di bawahnya ada rongga udara, Nah gitu, lain lagi gitu. Orang yang jatuh ke jurang, kalau kita katakan pasti mati nggak? Belum tentu mati. Jatuh ke jurang, kepala dulu, jurangnya 100 meter misalkan, dan kepalanya pecah, mati nggak, Pak? Mati kalau kepala pecah sih. Probabilitasnya lebih besar ya kalau Nah, bicara itu ya. bicara probabilitas Kepala kemungkinan, maka artinya bahwa kalau kita tetapi orang menganggap bahwa itulah penyebab itu. Ya, ini pemahaman kematian yang salah jenis pertama. Ya, menganggap bahwa hal-hal yang tadi yang kita sebutkan sebagai sesuatu yang menyebabkan pada kematian. Ya, menyebabkan pada kematian. Menganggapnya demikian. Apakah pemahaman ini benar? Benarkah penyebabnya datang kematian itu akibat peristiwa tersebut? Benar tidak? Karena
sakit kanker orang kemudian mati. Itu benar atau tidak? Kita akan bahas itu. Kita coba kaji faktanya secara lebih mendalam. Oke. Fakta kematian sebenarnya saya sudah pernah sampaikan di materi yang keberapa ya? Saya lupa ya. Yang al-hal dan al-asbab itu. Saya lupa di materi keberapa. Tentang kematian itu ada saya pernah sampaikan. Kalau nggak salah kemarin juga di yang makna rezeki ya. Juga ada tentang al-hal dan asbab. Betul, Pak? Iya. Betul. Saya nggak ngisi jadi saya nanya. Ada hal dan ada asbab. Masih ingat? Ada ya. Ada ya. Sama kita akan ulang lagi hal pembahasan seperti itu. Fakta kematian itu ada dua aspek, ada dua hal, ada dua aspek yang yang terkait dengan kematian. Yang pertama adalah al-hal. Al-hal adalah al-hal adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan kematian. Kalau saya nggak tahu pertemuan keberapa di Al-Qodo, kalau nggak salah di Qodo wal Qodar atau di materi yang keberapa saya sudah sampaikan. Al-hal itu saya lebih suka menyebutnya sebagai faktor yang menghantarkan kepada kematian. Faktor yang menghantarkan kepada kematian. Atau di sini disebutkan kondisi keadaan yang biasanya dapat mendatangkan kematian. Jadi ini karena bicaranya biasanya, maka fokusnya ada di cara berpikir manusia. Jadi kebiasaan kita, paradigma kita ya, cara berpikir kita. Karena biasanya ada kata biasanya di sini, maka bersifat tidak pasti. Jadi hanya faktor saja, bukan asbab, bukan sebab, ya, bukan sebab. Dan ini ada di wilayah yang diketahui oleh manusia. Sudah dibahas di al-hal kemarin, di rezeki kemarin, di makna rezeki. Al-hal itu diupayakan. Kalau misalnya di rezeki, al-hal itu diupayakan dengan bekerja, berdagang, jadi ajir itu tenaga kerja ya, bekerja ke orang lain dan sebagainya. Itu hal-hal itu diupayakan, meskipun kemudian rezeki itu sendiri adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi harus diupayakan. Beda dengan kematian. Kematian itu hal-halnya jangan diupayakan, tapi dihindari. Itu bedanya di situ. Nah, kalau al-sabab, kenapa kemudian kanker dan hal yang lainnya, sakit, jatuh ke jurang, itu tidak disebut sebagai sebab kematian, bukan as-sabab, bukan al-asbab. Kenapa? Karena setiap sebab itu pasti menghasilkan akibat. Ini saya pernah nyampaikan dia kodok-kodok, seingat saya nih, pernah saya sampaikan. Sudah, Pak. Tentang hal saya spill waktu itu karena ulangi Pak. Ulangi aja Pak. Asbab. Jadi asbab itu Ulang karena lagi dia dari bersebab, satu. maka kaitan dengan kaidah kausalitas, maka kalau sebab itu pasti menghasilkan akibat. Tidak mungkin tidak. Ya, sebab pasti menghasilkan akibat. Tadi orang jatuh ke jurang pasti mati tidak? Tidak, karena faktanya banyak orang jatuh ke jurang nggak mati karena jurangnya nggak terlalu dalam. Misalkan. Terjengkal. Jurangnya ternyata bawahnya bukan batu, misalnya. Banyak Kasur. kasur. Jadi banyak sebab. Kalaupun kemudian orang itu jatuh ke jurang dan kepalanya pecah, tetap kemudian tidak bisa dijadikan sebab sebagai sebuah kematian. Kenapa? Karena tetap ada probabilitas di dalam kemungkinan. Ada orang yang jatuh ke jurang, kepalanya pecah nggak mati juga ada. Ada kan sebenarnya. Dia kenapa kemudian sebab itu harus mengakibatkan, harus sebab itu memberikan akibat? Karena dia harus bersifat pasti. Karena dia pasti, maka ini adalah masalah yang bersifat gaib bagi manusia. Maka harus membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Oke, sampai sini bisa dipahami bahwa bedanya al-hal dengan as-sabab itu gitu. Al-hal itu hanya faktor yang menghantarkan seseorang pada kematian. Sedangkan as-sabab adalah sesuatu yang secara pasti menjadikan seseorang mati, kehilangan nyawanya, mati. Kalau orang ditusuk, pasti mati nggak? Enggak, belum tentu. Ya, belum tentu. Orang ditusuk. Kalau orang dipenggal, Pak, pasti mati nggak, Pak? Ayo. Mati lah. Pasti mati nggak? Serius? Pasti mati nggak? Mati. Dipenggal. Kan ada hukum penggal. Nanti kita akan bahas. Kita simpan dulu pembahasan itu. Jadi asbab bersifat kausalitas, sebab akibat bersifat pasti. Masalah yang gaib bagi manusia maka membutuhkan dalil. Jadi harus dikembalikan kepada dalilnya tentang kematian. Dalilnya bagaimana? Apa sebenarnya yang menyebabkan kematian? Apa yang menyebabkan kematian? Al-asbab, sebab datangnya. Dalilnya harus qat'i, qat'iyud dilalah dan qat'iyud thubut. Qat'iyud thubut, qat'iyud dilalah.
Ini di pekan kemarin sudah belum? Ya, Udah. sudah ya, sudah disampaikan. Jadi saya nggak perlu harus diulang tentang qat'iyud dilalah dan qat'iyud thubut dan qat'iyud dilalah. Sudah Pak, benar Pak? Udah. Kalau belum saya sudah. Udah. Atau agak lupa Pak? Biar gelis lah. Qat'iyud dilalah itu adalah sumber, qat'iyud thubut itu adalah sumbernya pasti, tidak diragukan lagi, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Qat'iyud dilalah adalah penunjukannya dia harus bersifat pasti, nggak boleh ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Jadi harus bersifat muhkamat. Intinya demikian. Berarti merujuk pada Al-Quran. Apa sebab datangnya kematian? Kalau kita bicara tentang apa sebab datangnya kematian, mau tidak mau harus dikembalikan kepada Al-Quran. Karena memang sumbernya harus berdasarkan dalil. Dan dalil yang boleh digunakan hanyalah dalil yang bersifat qat'i. Nah, itu salah satunya adalah Al-Quran. Apa sebab datangnya kematian? Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjalah." Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ada ma dan illa pakai warna merah. Masih ingat nggak pembahasan yang ini Pak? Manafi dan illa harfun istitna ya, manafi penafian dan pengecualian. Jadi kalau memaknainya masih ingat Pak cara memaknainya? Wa makana linafsin antamuta, maka sungguh tidak ada kematian bagi yang bernyawa. Kalau bahasa sampai sini aja, nggak ada ini lanjutannya nggak ada. Maka ini diterjemahkannya maknanya adalah maka tidak ada kematian bagi yang bernyawa. Jadi kalau dipotong cuman sampai antamuta, sampai antamuta ilahnya nggak ngikut gitu. Maka maknanya hanya tidak ada kematian, bahkan sungguh tidak ada kematian bagi siapa? Bagi yang bernyawa, nggak ada kematian. Illa, nah, kalau dilanjutkan illa biiznillahi kitaban muajjalah, kecuali hanya dengan izin Allah. Artinya tidak ada kematian kecuali kalau Allah sudah memberikan izin berupa apa? Ajal yang telah sampai kepada orang tersebut. Ini memaknainya demikian. Ya, makanya saya warnain biar ingat lagi yang waktu pembahasan saya lupa di materi yang keberapa ya, karena saya bahas juga. Wa maka nali nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah. Ali Imran 145. Ayat ini menunjukkan bahwa sebab satu-satunya dari kematian adalah datangnya ajal. Ayat berikutnya dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi orang kalau tidur itu, orang yang mati itu Allah memegang jiwa orang yang ketika mati dan ketika tidur. Jadi kalau Bapak kita semua tidur, itu nyawanya udah dipegang oleh malaikat. Malaikat dipegang malaikat. Masalahnya nanti pagi pas bangun itu, pas pagi atau pas kita mau bangun dibalikin nggak tuh nyawanya tuh. Makanya kalau kita mau tidur, itu doanya doa siap mati, Pak. Jadi kita salah doa itu bukan doa tidur sebenarnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan doa tidur. Itu doa siap mati, Pak. Persiapan mati. Dengan nama ya Allah, aku siap hidup dan siap mati. Jadi itu bukan doa mau tidur gitu. Itu bukan doa mau tidur, itu doa siap mati itu. Jadi kalau kita mau tidur, kita membaca itu, secara nggak langsung kita sudah memasrahkan diri kita, kehidupan kita, nyawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mau nanti ya Allah ini aku tidur, nyawaku dipegang oleh malaikat. Terserah kemudian nanti ketika bangun akan kau kembalikan atau enggak. Itu udah kayak gitu posisinya, udah pasrah. Cuma masa kita kalau tidur kayaknya pas baca Bismillahirrahmanirrahim itu ngantuk. Jadi justru itu adalah doa persiapan siap mati. Doa siap mati. Nggak tahu maknanya Ustaz. Karena Kalau baca aja. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah doa siap mati. Hanya kepadamu. Ya, jadi dia sedang memasrahkan, ya Allah hanya kepadamu lah aku memasrahkan nyawaku. Terserah engkau ya Allah. Setelah nanti tidur, apakah engkau akan kembalikan nyawaku atau tidak? Jadi Allah kemudian mengatakan demikian, bahwa Allah itu memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 42. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit.
Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau tadi juga di ayat awal yang saya kutipkan dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi Allah lah yang kemudian menciptakan kematian dan kehidupan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan hidupkan kembali, kemudian kepadanya kamu kembali. Ini ayat ini kadangkala dianggap sebagai sebagian orang menganggap bahwa ini adalah ayat yang berbicara tentang reinkarnasi ya. Salah memahami ayat ini. Karena ayat ini ketika dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, amwatanya ini kan dalam bentuk fiil, dalam bentuk isim ya. Artinya kamu tadinya mati, matinya itu dalam keadaan dia belum hidup sebelumnya. Kemudian mati lalu Allah menghidupkan. Jadi pada saat sebelum dilahirkan, menghidupkan kamu itu setelah dilahirkan, kemudian dimatikan. Itu adalah ketika kita mati dari kehidupan ini, dan dihidupkan kembali adalah ketika di akhirat. Jadi nggak ada hubungannya dengan reinkarnasi, nggak ada hubungannya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Mau di dalam benteng sekalipun, kalau kemudian ajalnya sudah sampai, maka manusia pasti mati. Dari wong Cirebon, gedongan kuncenana, wong mati masa wurunga kan. Idih, pas banget. Gedongana. Gedongan kuncenana, wong mati masa wurunga. Mau ditaruh di gedung yang tertutup rapat, dikunci, wong mati masa wurunga. Orang mati tidak akan kemudian tidak akan, ya pasti terjadi kematian. Jadi sebagai ternyata itu ada dalam surat An-Nisa ya, di surat An-Nisa ayat 78. Ketika ajalnya datang mau dikunci mau seperti apapun, maka tetap kemudian dia akan kematian akan mendatangi dia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Ini ada cerita yang gila media sosial, saya nggak tahu itu sumbernya dari mana. Yang orang yang kemudian saudagar gitu ya. Pernah dengar nggak Pak? Cerita ini cerita. Saya nggak tahu itu sumbernya. Ceritanya sahih atau enggak, saya juga nggak paham itu ya. Hiburan cuma. sekedar buat hiburan ya bener. Hiburan. Saya pernah baca itu orang kaya yang kemudian mengadakan pesta ya, pesta gitu, rame di rumahnya mengadakan pesta. Pada saat ketika tamunya sudah pada datang, ada seseorang yang kemudian ada satu makhluk yang di pojokan gitu, terus hitam, kemudian matanya merah. Dia kemudian kaget melihat itu, kemudian nanya, karena takut dia lari, pergi ke satu tempat, sampai kemudian akhirnya ketemu, kemudian ditanya, kamu siapa? Aku malaikat. Karena ini menunjukkan bahwa memang ceritanya bukan cerita yang benar ya, ini bukan cerita yang asli, hanya sekedar menunjukkan itu. Saya adalah malaikat maut. Terus kenapa kamu ngikutin saya terus? Karena saya lagi sedang heran. Heran kenapa? Karena saya kemudian di catatan kematian kamu itu engkau akan dimatikan di satu tempat yang jauh. Sedangkan saat ini engkau ada di tempat yang di rumah kamu, masih di rumah. Bagaimana kemudian bisa terjadi? Akhirnya dia lari lagi, naik perahu sebanyak, ketemu, dan memang pada akhirnya mati di tempat yang sesuai dengan yang sudah dilakukan. Itu cerita ini aja. Gak ada sumbernya, saya nyari juga gak ada sumber. Kalau ada sumbernya, saya ceritain secara lengkap. Menurut dalil Al-Quran, realitas kematian berasal dari Allah semata. Di mana Allah adalah Al-Muhyi, Maha menghidupkan, dan Al-Mumit, Maha mematikan. Penyebab kematian yang berasal dari Allah, sampainya ajal. Jadi orang mau bagaimanapun, di apapun, kalau ajalnya belum sampai, dia tidak akan mati. Pertanyaannya nih Pak, balik lagi yang tadi kan gitu ya, yang tadi. Orang dipenggal gitu ya. Orang dipenggal. Kepalanya misah ya, dari tubuhnya. Rawa rontek balik lagi ya Pak. Kepalanya terpisah dari tubuh.
yang menyebabkan kematian karena dipenggal atau ajal, Pak? Pertanyaannya gitu. Ajal. Ajal. Atau misalkan orang yang kemudian dibakar sampai jadi abu. Ya, penyebabnya apa? Ajal atau dibakarnya? Ajal, Pak. Ajal. Yakin, Pak? Yakin. Luar biasa. Jadi orang yang kalau Allah kemudian tidak berkenan memberikan ajalnya, tidak Allah kemudian belum mengizinkan ajalnya datang kepada seseorang, mau dipenggal bagaimanapun dia nggak akan mati, Pak. Atau kemudian dia dibakar sampai mati, sampai jadi abu, maka dia tidak akan mati, begitu ya, Pak? Ya. Iya begitu. Ya. Berarti jadi abu masih hidup gitu. Bisa jadi nyatu lagi, Pak. Masih hidup gitu. Ya. Secara logik kan nggak masuk gitu ya. Ya, logik nggak masuk secara logika. Secara logika, bagaimana kemudian kita memposisikan kondisi-kondisi gitu? Itu yang pertanyaannya adalah bagaimana kita memposisikan kondisi-kondisi tersebut? Karena memang secara logika orang yang kemudian dibakar sampai jadi abu, yang pasti mati, gitu. Pasti mati, gitu. Nah, itu yang kita akan kemudian kita sesuaikan nanti. Kita akan bagaimana memposisikan hal tersebut. Karenanya jika Allah telah menetapkan ajal, manusia tidak bisa lari darinya meskipun dia bersembunyi dalam benteng kokoh. Tadi ini ringkasan dari yang tadi. Meskipun dia sakit parah mengalami kecelakaan, ya, ada orang yang kemudian sakit parah, ternyata yang meninggal bukan yang sakitnya, malah yang nungguin. Karena beberapa macam persoalan. Ya. Orangnya sakit parah, kata dokternya divonis sekian tahun, ternyata yang mati dokternya duluan. Gitu. Itu kan ada kejadian. Saya pernah baca juga kejadian demikian. Ya, kejadian demikian. Orang yang mengalami kecelakaan masih hidup. Itu menunjukkan bahwa memang bukan penyebab dari kematian. Dia tidak dapat dimundurkan, tidak dapat dimajukan. Tidak aja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi bahwa ketika datang ajal itu dia tidak dapat dimundurkan sedikit pun, sesaat pun, dan tidak dapat dimajukan sesaat pun. Jadi kalau waktunya sudah meninggal ya mati saja, mati. Apapun kondisi. Saatnya ajalnya datang, maka seseorang ketika mati ya mati. Sesuai ajal, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dimundurkan, tidak dapat dimajukan, ya, tidak dapat dimajukan. Apapun kondisinya, mau berupaya seperti apapun, kalau ajalnya sudah datang, dia pasti mati. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka seharusnya, jadi ini materi yang agak berat dari sisi, kalau nyampein mah gampang, Pak, tapi yang susah ini bagi saya implementasi yang kadang buat saya sendiri juga. Masih ada gitunya ya, masih mikir-mikir dalam banyak hal. Ya. Makanya kemudian kalau saya pernah dengar cerita, beberapa kali saya dengar cerita para mujahidin itu di Suriah, di Afghanistan dan sebagainya, mereka selalu mengatakan bahwa setiap peluru itu sudah ada namanya. Setiap peluru yang dihasilkan ketika baru dicetak peluru itu sudah ada namanya di situ. Mau nembus siapa namanya, mau mengambil itu sebagai faktor yang menghantarkan kematian siapa. Maka mereka itu kadang-kadang mereka tetap bersembunyi ketika diserang, dan sebenarnya sembunyi. Sekedarnya saja, bukan yang takut dan sebagainya, sekedarnya saja sebagai bentuk ikhtiar untuk upaya untuk menghindari, tapi mereka tidak sampai yang luar biasanya. Para mujahidin itu luar biasa demikian. Jadi di benak mereka itu sudah tertanam kuat di pikirannya bahwa setiap peluru, setiap bom yang dihasilkan, yang dibuat itu sudah ada nama yang akan merenggut nyawa siapa. Itu sudah ada, menunjukkan sebuah pemahaman yang sudah kokoh terkait dengan ya, jadi sesuai ajalnya, orang tidak dapat dimajukan, kematian itu tidak dapat dimundurkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian. Jadi ayat berikutnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya, yaitu ajal yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak mendahuluinya. Itu yang. Tetapi ini memunculkan sikap yang salah. Jadi yang pertama, sikap yang salah yang pertama adalah bahwa faktor-faktor tadi, kesalahan yang pertama adalah faktor-faktor yang tadi, yang sebenarnya faktor yang hanya menghantarkan pada kematian, dianggap sebagai sebab. Sehingga banyak orang yang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Allah dengan alasan takut mati. Ya, misalkan yang diperintahkan oleh Allah, takut jihad, misalkan.
atau kemudian takut berjuang untuk Islam. Kenapa? Karena takut nanti ya tadi sama ya, takut kemudian ini oleh pemerintah dan sebagainya. Itu menunjukkan sikap yang salah. Yang pertama. Yang kedua, sikap salah yang kedua adalah menganggap bahwa kematian itu datangnya dari Allah semata. Sehingga akhirnya manusia tidak berupaya untuk menghindari kematian. Manusia tidak berupaya untuk menghindari kematian. Dua sikap ekstrim yang salah. Satu, menganggap bahwa kematian itu terikat terhadap perkara-perkara faktor-faktor yang menghantarkan tadi. Jadi kalau itu dilakukan pasti mati. Yang kedua, ekstrim yang kedua adalah bahwa ajal itu semata-mata datang dari Allah. Sehingga pada akhirnya manusia menganggap usaha itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Ceroboh, sembrono, itu yang kemudian muncul di dalam diri manusia. Dua sikap yang memunculkan hal yang salah dua-duanya. Manusia cukup hanya pasrah pada Allah, apapun yang diberikan Allah itulah ajal kita. Udah melakukan segala hal yang ya udah kalau mati aja. Udah batuk-batuk parah gitu ya. Udah paru-parunya udah bolong-bolong gitu. Masih aja ngerokok misalkan. Terus kudu mati baik kan gitu ya. Wong yang di ngerokok be mati nah gitu kan. Contohnya gitu. Contohnya saya Jun sih. Gampang lah. Namun mati buruk namanya. Paru udah bolong-bolong nih, kata dokter harusnya atau udah jantung. Tetangga saya itu sakit jantung dimasuk kalau ICU kan biasa. Kalau jantung itu apa namanya? Picu ya apa ya? Kalau ada tuh yang khusus untuk jantung itu kan ada ICU khusus jantung. Saya lupa namanya gitu. ICCU itu yang khusus jantung. 2 minggu pas udah mau keluar kata dokternya harus berhenti ngerokok. Ngerokoknya luar biasa. Jantung nggak ada ininya biasanya. Ngerokok. Disuruh rawat jalan. Rawat jalan 2 kali. Pas tetangga sebelah rumah di Arjawinangun, sebelah rumah. Kemudian diminta rawat jalan lagi. Saya tanya kan, nggak rawat jalan, manggilnya kan Mang nggak rawat jalan, nggak ora ya bahasa Cirebon ya, nggak, saya terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia aja. Enggak, kenapa? Kalau saya datang kalau saya rawat jalan itu pasti saya pantangannya akeh, pantangannya banyak, nggak boleh makan ini makan itu, nggak boleh ngerokok dan sebagainya. Sama stres. Jadi ya udah akhirnya gitu dia nggak rawat jalan, udah aja lah pasrah ya. Nah ini adalah sikap yang salah. Ya, kalau udah mati saja, nggak ada hubungannya dengan itu semua. Padahal itu sikap yang salah. Kalau menganggap bahwa usaha-usaha itu tidak ada koneksi, tidak ada kemudian relevansi. Jadi itu menganggap demikian. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang justru berbahaya, mendatangkan kepada sebagaimana disampaikan al-hal bagi rizki itu harus dikejar, harus didatangi al-halnya, faktornya. Kalau al-hal kematian maka harus dihindari. Manusia tidak perlu bersusah payah dalam menghindari kematian. Ini pemahaman-pemahaman yang salah yang muncul karena menganggap bahwa ajal itu semata-mata datang dari Allah. Jadi baik faktor penghantar maupun kemudian sebabnya cuma satu, yaitu datangnya ajal. Bagi yang sikap salah kedua ini. Inilah pemahaman kematian yang salah jenis kedua. Sekali lagi ada 2 jenis kesalahan di dalam memahami kematian. Yang pertama adalah bahwa menganggap kematian itu bukan karena sebab ajal, tetapi karena sebab faktor-faktor yang menghantarkan kepada kematian. Yang kedua adalah, kesalahan yang kedua adalah pemahaman bahwa kematian semata-mata karena ajal. Itu juga salah. Semata-mata itu maksudnya tidak ada faktor yang menghantarkan, itu juga tidak tepat. Inilah pemahaman kematian yang salah jenis kedua. Pemahaman semestinya bagaimana? Kematian itu harus ditempatkan pada 2 wilayah. Sebagaimana pembahasan kita pada materi qada dan qadar. Bahwa manusia itu hidup pada 2 wilayah. Wilayah yang dikuasai manusia dan wilayah yang menguasai manusia. Wilayah yang dikuasai manusia itulah al-hal. Itu al-hal. Sehingga kita bisa secara adanya di kepala, bukan di hati, adanya di kepala. Al-hal itu adanya di kepala, bukan di hati. Kalau kemudian kita menusuk dada kita dengan pisau tepat ke jantung, maka secara logika kita adalah mati. Orang kalau kemudian dibakar sampai kemudian ya logikanya mati. Al-hal itu adanya di kepala, adanya di kepala kita.
Nah, kita yang menguasai manusia dulu itu al-asbab. Kenapa menguasai manusia? Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Menguasai manusia. Berasal dari Allah, ditempatkannya di dada kita. Keyakinan bahwa tidak mungkin kita mati kecuali Allah mendatangkan ajalnya bagi kita. Kalau memang sudah waktunya ajal kita datang. Tetapi bukan berarti juga kita sembrono ceroboh. Bukan juga demikian. Bukan juga kemudian kita melalaikan upaya-upaya untuk menghindari kematian. Kebut-kebutan di jalan misalkan. Kebut-kebutan bukan ngebut. Ngebut biasa pakai perhitungan. Kalau kebut-kebutan nggak pakai perhitungan biasanya. Karena saya tadi ngebut kesini. Saya tuh berangkat 5:30 dari rumah. Ya, jadi ini ajal itu adalah kodonya Allah, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kodonya Allah. Jadi kita harus berimbang, dua-duanya harus ada di dalam diri kita. Di kepala ada, di dada juga ada. Di dada itu bicara kita keyakinan bahwa tidak ada kematian kecuali Allah mendatangkan ajalnya. Kita mau kemudian mengkritik penguasa yang lalim, yang zolim, kalau kita belum waktunya mati nggak akan mati kok. Gitu. Jadi nggak perlu takut. Tetapi kemudian juga bukan berarti kemudian tadi kita sembrono rokok sehari 10 bungkus misalkan gitu ya. Juga bukan demikian juga gitu. Karena itu mendekatkan kepada pada faktor yang menghantarkan itu semua. Mabok gitu, pasti sudah diharamkan ya itu kan, tapi juga qada Allah tidak dihisab. Jadi kita tidak dihisab. Ini kan kita masuk ke persoalan husnul khotimah. Ajalnya itu tidak dihisab. Ajalnya tidak dihisab. Kenapa kamu mati? Nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu mati? Karena sudah ajalnya. Kenapa kamu matinya pada jam sekian? Hari ini pada hari apa? Hari A jam sekian, tanggal sekian, nggak akan ditanya itu. Tidak akan ditanya oleh Allah karena itu adalah kodonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hal dikuasai oleh manusia, karena faktor-faktornya itu berasal dari manusia dan itu bagian dari perbuatan manusia, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan ajalnya manusia itu misalkan pada hari Sabtu jam 7 pagi misalkan gitu. Gimana gitu? Maka itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kematian itu terjadi pada saat lagi nyimeng misalkan gitu ya. Bahasa sekarang ada nyimeng enggak? Zamannya acong, zamannya acong. Zaman tahun 90-an tuh nyimeng sekarang apa sih namanya? Bukan lain. Ngelen. Oh ini ganja. Ngelen. Zaman tahun 90-an. Istilah tahun 90-an itu. Enggak tahu saya enggak paham lah istilah-istilah. Karena OD misalkan, yang ditanya yang dihisab adalah OD-nya, bukan kemudian kematiannya. Sama ketika bunuh diri, orang bunuh diri pasti mati nggak? Enggak lah. Orang bunuh diri nggak pasti mati. Nggak pasti mati. Karena banyak kejadian orang bunuh diri ternyata ketahuan dan akhirnya selamat. Jatuh dari lantai, jatuhkan diri dari lantai 3, 4, 5, 6 misalnya jatuh ternyata masih hidup. Sengsara bener gitu dong bunuh diri gitu. Sengsara bener gitu. Orang yang kemudian bunuh diri itu memang sudah ajalnya mati, bukan karena bunuh dirinya yang menghasilkan kematian, yang menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian seseorang itu bukan bunuh dirinya, tetapi ajalnya datang. Tapi ajalnya datang itu pada saat dia sedang melakukan bunuh diri, sehingga akan dihisab oleh Allah. Jadi kalau ada orang bunuh diri ternyata nggak jadi mati, dosanya tetap dapat dosa bunuh diri kayak gitu loh. Masalahnya gitu kan? Masalahnya demikian. Masalahnya demikian. Nah, dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa karena hal-hal ini ada pada wilayah yang dikuasai oleh manusia, wilayah yang dikuasai oleh manusia, manusia bisa kemudian merekayasanya, bisa kemudian membuat treatment dan sebagainya. Maka bagaimana caranya agar husnul khotimah? Caranya adalah sepanjang waktu kita diupayakan seluruhnya adalah diupayakan ya kan. Ini namanya makanya probabilitasnya bukan 100%. Tetap ada 90%, ada 90%-an lah, 10% tetap di luar kendali kita gitu. Bagaimana kemudian kehidupan kita, sisa usia kita nanti ke depan itu seluruhnya sepenuhnya diarahkan kepada apa? Diarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ajal datang, ting bating. Ya, ting bating tuh kata orang Cirebonnya ting bating. Ngerti nggak Pak Haji? Enggak. Apa bahasa Indonesia ya ting bating tuh? Ya ketika ajal itu benar-benar datang, kita sedang melakukan kebaikan. Karena apa? Karena
hidup kita sedang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi yang dihisab adalah perbuatan manusia pada saat ajal itu datang kepada dia, bukan ajalnya. Jadi yang dimaksud dengan husnul khotimah adalah ketika seseorang mati dan pada saat ajalnya datang, aktivitas yang sedang dilakukan adalah aktivitas yang ABC. salah kali, jangan ABC cerita, agak ngeri-ngeri sedap ngomongnya ABC, tiba-tiba jegur gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Masuk berita Pak, nanti lagi bahas kematian. Aduh, gak enak, jangan sampai dilanjut gitu. Ya, jadi pada saat kemudian kematian ajal itu datang, kita dalam keadaan sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan dan kebaikan itu bukan sesuatu yang dipaksa oleh amal kebaikan itu bukan sesuatu yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi karena memang kita memenuhi aktivitas usia-usia kita, waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan su'ul khotimah adalah ketika kemudian kita melakukan ketika ajal itu datang pada saat melakukan keburukan-keburukan. Dan itu bisa diupayakan nantinya. Ada di wilayah yang dikuasai oleh manusia. Kalau dalam bisnis itu kan biasa begitu ya Pak ya. Kita nggak bisa kemudian mengandalkan untuk faktor-faktor yang di luar kendali kita. Itu kalau bisnis kan begitu. Aduh jualannya sepi gitu ya, misalkan gitu. Dagangnya sepi. Kalau kata mentor bisnis itu sering ngomong gitu. Iya dagang sepi karena daya beli turun bla bla dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa tuh ngatur daya beli gitu kan. Daya beli itu adanya di luar wilayahnya kita. Maka bukan itu yang kita rekayasa. Yang direkayasa adalah jualan kitanya. Cara jualan apa dan sebagainya, kita nambah produk dan sebagainya atau nambah pilar ya, strateginya diperbaiki dan sebagainya. Apapun itu dilakukan. Kenapa? Karena kita nggak bisa dorong daya beli itu nggak bisa. Ya. Jadi secara logik juga memang manusia ketika bicara tentang kematian yang harus kita rekayasa adalah wilayah yang dikuasai oleh kita, bukan wilayah yang menguasai kita. Itu harus direkayasa. Yang direkayasa ada di sini. Rekayasa dalam bentuk apa? Seluruh aktivitas kehidupan kita diarahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu nanti akan dibahas di berikutnya. Bukan berikut ini masih ada beberapa slide lagi soalnya. Lanjut. Sabar. Kira sesi 16. Pemahaman kematian dalam dua lingkaran manusia. Nah, ini tadi bentuknya begini, saya lanjutkan dulu. Yes, kelewat. Ya. Balik lagi ke materi tawakal. Tawakal itu faidza azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika sudah ada tekad, maka azam itu tawakal itu harus dimunculkan. Jadi tawakal harus ada dari sebelum, selama dan sesudah ikhtiar. Harus dilakukan. Ini yang menguasai manusia dulu, yang harus dikuatkan. Memang yang dikuatkan harus yang menguasai manusianya dulu. Pembahasan di tawakal kita kemarin pada saat di materi tawakal, yang harus dilakukan adalah setiap pagi hari kita mengecas diri kita, dicas diri kita sehingga keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan full. Salah satunya juga adalah kematian. Bahwa ketika pagi hari kita mau beraktivitas, kita harus sudah meyakini bahwa tidak akan ada kematian kecuali ajal datang. Ada di situ. Keyakinan pada kematian yang berasal dari Allah, yakin bahwa Allah akan selalu melindungi kita. Keyakinan kalau kita pengen backingnya Allah kan gitu. Memunculkan semangat dalam berjuang. Kenapa? Karena nggak takut, tidak takut mati, tidak takut kemudian hal-hal buruk menimpa. Kenapa? Karena hal itu bentuk keyakinan ya, sekali lagi bentuk keyakinan pada yang menguasai manusia, sekali lagi bukan yang dikuasai manusia. Ini kita lagi membahas bagian atas dulu sebagai penyangga aktivitas kita. Jadi harus yakin bahwa kematian itu memang berasal dari Allah, hanya ajal saja yang membawa kepada kematian. Yakin bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita. Ya, dengan ini semua munculkan semangat dalam berjuang, dalam beraktivitas untuk kebaikan. Nah, pada wilayah yang dikuasai manusia, karena tentu kita menginginkan bahwa kita punya backing ya, balik lagi ke pembahasan tawakal. Kita pengen backingnya itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kemudian Allah mau jadi backing kita? Maka harus kita lakukan adalah senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena intansurullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita pengen Allah menolong kita, maka yang harus kita lakukan pertama adalah lakukan dulu pertolongan kepada agama Allah. Menolong agama Allah. Intansurullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah Allah jadi backing kita. Mintalah Allah jadi pelindung kita. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu apa? Tolong dulu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan kemudian berikan perlindungan kepada kita.
berikan kemenangan, berikan kemudian pertolongan kepada kalian. Jadi ini semua adalah penyangganya. Senantiasa terikat dengan syariat Allah. Dengan senantiasa terikat dengan syariat Allah juga, balik lagi tadi pembahasan sebelumnya bahwa kalaupun ajal itu sampai kepada kita pada saat kita beraktivitas, karena seluruh aktivitas kehidupan kita terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ajal datang pun kita nggak takut. Nggak takut apa? Nggak takut bahwa kita mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata para ulama mengatakan, sebagian ada yang mengatakan bahwa orang itu mati dalam keadaan bagaimana dia biasanya. Bagaimana biasanya? Maksudnya adalah demikian. Maksudnya demikian. Karena dia biasanya begitu, maka seluruh waktu dia itu kan melakukan untuk kebaikan-kebaikan. Sehingga harapannya, sekali lagi itu nggak pasti, bukan sesuatu yang sifatnya pasti 100%. Itu probabilitas, balik lagi. Itu peluang. Dengan kita sering selalu dalam aktivitas kehidupan kita diisi dengan aktivitas kebaikan, perjuangan untuk menegakkan agama Allah, misalkan berdakwah dan sebagainya. Maka harapannya ketika ajal datang ya kita sedang melakukan itu semua. Karena waktu-waktu yang kita lakukan, waktu-waktu yang kita lalui diisi dengan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan tersebut. Senantiasa terikat dengan sunatullah dalam menghindari kematian. Senantiasa terikat dengan sunatullah dalam menghindari kematian. Bukan takut mati, tapi lebih kepada waspada, tidak ceroboh. Tidak ceroboh. Itu yang dimaksud dengan terikat dengan sunatullah dalam menghindari kematian. Ya, bukan berarti kemudian karena ajal itu berasal dari Allah, maka ajal itu hanya adalah haknya Allah. Itu jalannya di tengah, terusnya enggak gitu juga. Nyebrang nggak tengok kanan, tengok kiri misalnya. Bukan itu. Senantiasa terikat dengan seperti itu. Ini bagian yang dikuasai manusia di kepala kita, logika kita terus dipakai, rasio kita juga harus terus dipakai. Tapi tetap dengan fondasi penyangga keyakinan bahwa kematian itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi memahami kematian yang benar. Selalu berani dan bersemangat karena dilindungi Allah. Berani bersemangat melakukan kebaikan. Berani bersemangat melakukan kebaikan. Yang kedua, selalu terikat dengan hukum syara dalam hidup dan berjuang karena kita mesti mengupayakan hal-hal kematian yang paling tinggi nilainya. Kematian yang paling tinggi nilainya. Kematian yang paling tinggi tentu adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian yang paling tinggi. Kematian yang paling tinggi adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang kemudian tidak punya, udah ada iklan dulu. Saya nggak mau saingan sama motor suaranya. Orang yang tidak pernah bercita-cita untuk mati syahid, maka terkategori nifak, munafik, terkategori nifak. Bercita-cita saja enggak, itu kebayang. Bercita-cita mati syahid aja enggak, itu ya memang harus ada dalam diri kita cita-cita untuk mati syahid. Urusan kemudian apakah terlaksana atau tidak, yaitu biarkan kemudian Allah yang memberikan jalan bagi kita. Kalau memang itu ada kesempatan kita untuk mati syahid, ya itu lebih baik tentunya gitu. Tapi itu kembali minimal kita sudah punya cita-cita. Ketika kita punya cita-cita, maka kita berusaha untuk sampai kepada. Kalau bicara syahid itu kan ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat gitu. Syahid dunia akhirat sudah jelas adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah dan kemudian dia terbunuh di jalan peperangan tersebut. Itu adalah syahid dunia akhirat. Kenapa disebut syahid dunia akhirat? Ya, karena pada saat di dunia ketika wafat dia tidak perlu kemudian dimandikan, tidak perlu dikafani, dia cukup dikuburkan sebagaimana pakaian yang melekat di tubuhnya. Karena nanti akan di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana dia diwafatkan. Luar biasa. Ketika sebagian manusia dibangkitkan, kebanyakan manusia dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan telanjang, para syuhada dunia dan akhirat mereka dibangkitkan dalam keadaan pakaian lengkap sebagaimana kemudian pakaian ketika dia wafat. Jadi kalau wafatnya kamu pakai baju tempur, ya udah diwafatkan dalam keadaan pakai baju tempur dengan darah yang masih mengalir, dan darah itu berbau kesturi, ya, berbau
harum. Manusia disuruh minggir, pasukan orang-orang yang syahid tadi akan disuruh berjalan lebih dulu. Itu syahid dunia akhirat. Disebut syahid dunia akhirat karena pada di akhiratnya nanti mereka tidak perlu dihisab, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahid akhirat di dunia tetap harus diperlakukan sebagaimana biasanya, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, tapi di akhiratnya dia akan masuk surga tanpa dihisab. Syahid dunia, ada juga syahid dunia. Siapa mereka? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, terlihatnya berjuang di jalan Allah, tetapi sesungguhnya dia tidak diniatkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis disebutkan salah satunya adalah orang yang berperang, berjihad dan terbunuh. Ternyata niatnya bukan untuk berjihad, tapi karena dia ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Sehingga dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat juga. Ya, kalau kita bicara tentang fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang paling enak itu justru yang di garis belakang sebenarnya. Di garis belakang. Nggak kayak kalau misalkan sekarang dakwah gitu. Yang paling nggak enak itu sebenarnya kayak modelan saya ini, paling nggak enak. Karena niatnya yang paling susah, ngatur niatnya susah. Kalau yang di belakang mau yang di belakang misalkan yang nyiapin ini gitu ya, mau nyombong apa Pak, ya cuman masangin begini kan gitu ya. Lah kalau yang kayak model saya ini nih, ini sebenarnya riskan, rawan nih model-model saya ini. Karena selalu nongol di forum, nongol di panggung. Nongolnya di panggung, saya lebih banyak nongol di panggung. Rawan apa? Rawan dari sini ya. Rawan banget dari sini ya. Rawan mujahid. Hah? Rawan mujahid. Karena khawatir terselip ria, terselip ujub, khawatir gitu. Makanya ustaz saya mengatakan, guru saya mengatakan, salah seorang kiai, dia bilang, beliau itu selalu berdoa diwafatkan dalam keadaan sebagai penuntut ilmu. Berdoanya itu, minta diwafatkan sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi dalam keadaan bukan ngisi, padahal beliau aktivitas ngisi kajiannya luar biasa, banyak, padat sekali gitu. Tapi selalu beliau tuh minta untuk diwafatkan dalam keadaan bukan sedang ngisi, tapi sedang menuntut ilmu. Lagi ada di depan, lagi ada yang ngisi dan dia lagi mendengarkan. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan, yang menjadi yang penuntut ilmu, itu niatnya biasanya lempeng, Pak. Beda main di depan ini, kan model saya ini. Ini model saya ini. Rawan banget gitu. Makanya salah satu doa yang saya juga sampaikan, akan ngikut sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya, ya saya ngikut juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita kemudian diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu, bisa jadi pada saat kita dibangkitkan nanti, kita ada di barisan bersama para imam mazhab, para Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan sebagainya. Karena penuntut ilmu itu akan bersamakan dengan para guru-gurunya gitu. Harapannya kan demikian. Ya sama nih, model-model saya ini yang rawan sekali, rawan ya, orang-orang yang tampil itu rawan, sangat rawan. Jadi kita harus kemudian terikat hukum syara dalam hidup dan berjuang. Akan saya berhati-hati dalam hidup dan berjuang, karena tidak boleh masuk kategori bunuh diri tadi, itu nggak boleh. Tidak takut mengambil resiko perjuangan yang menuntut kita untuk menegakkan agama. Tidak takut mengambil resiko dalam perjuangan yang menuntut kita untuk menegakkan agama. Tidak mudah sedih dan putus asa jika ditinggal mati saudaranya, ya udah mati, ditinggal mati saja. Yang biasa bercita-cita untuk mati syahid. Salah satu cita-cita yang harus ada di dalam diri kita. Bagi yang muda-muda yang belum sempat mimpi atau bercita-cita mati syahid, mulai sekarang cita-cita. Jangan dulu Pak. Ini slide-nya udah habis sebenarnya, tapi ada tambahan nanti. Baik. Ini slide-nya udah selesai. Ada mau didiskusikan dulu sebelum saya masuk ke bagian penutup? Saya langsung pegang aja ya, Kang Lutfi. Siap. Enggak antupnya. Boleh. Monggo, sebelum kita masuk ke bagian penutup. Ada yang mau disampaikan? Ada feedback yang mau disampaikan kepada kami? Khusus terkait materi ini saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar ini dibahas setelah ini ya kok. Materi kalau mau ada yang di luar ini slide bisa di luar materi hari ini bisa dibahas nanti setelah selesai penyampaian materi secara keseluruhan. Monggo Bapak-bapak. Sedikit aja Ustadz, Mangga, yang Pak. menarik tadi bahwa
bahwa manusia akan mati sesuai kebiasaannya katanya gitu ya. Dan tadi lo bilang probabilitasnya itu ya cukup tinggi atau cukup rendah gitu. Karena contoh Ustadz Waloni ya, yang itu ya, itu kan dia meninggal lagi khutbah kalau nggak salah itu ya, gitu ya. Itu yang bagusnya gitu ya. Tapi apakah yang tukang mabok, tukang kayaknya jarang mendengar yang di situ itu mungkin probabilitasnya itu gimana itu saat itu? Iya. Terima kasih. Manusia itu kan diwafatkan dalam keadaan biasa yang dilakukan. Kebiasaan. Itu sekali lagi bukan sesuatu yang sifatnya pasti. Pasti itu dalam pengertian kalau biasanya ngaji, mati pasti bersama ngaji itu nggak demikian. Hanya bicara tadi kebiasaan ya. Makanya biasanya. Kalau biasanya itu berarti ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Nah, apakah kemudian ada orang-orang yang kalau orang baik mati dalam keadaan baik sih wajar lah, bukan? Nggak perlu dibahas. Sudah hal yang Saya juga ke situ. Ya. Yang jelek kayak jarang gitu. ya wajar saja gitu kalau orang baik wafat dalam keadaan baik, sesuatu yang wajar. Tapi sebelum saya ini juga menjadi penting bahwa husnul khotimah tidak bisa dilihat dari seseorang itu wafat harus dalam keadaan melakukan kebaikan. Yang terpenting adalah dia tidak dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih bisa dikategorikan sebagai kematian yang baik. Dia lagi tidur misalkan gitu, sedang tidur. Husnul khotimah itu tidak mesti orang itu sedang beraktivitas kayak tadi khutbah misalkan, kayak kajian atau lagi belajar, lagi sholat. Bukan hanya itu. Husnul khotimah adalah kematian yang terjadi pada saat dia satu pasti dalam keadaan mukmin, yang kedua tidak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan orang-orang yang tadi yang ya kehidupannya enggak banyak banyak negatifnya, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya biasanya dia akan mati dalam keadaan ya demikian ya biasanya, kalau bicara biasanya. Walaupun kemudian ada orang-orang sekali lagi yang bisa jadi matinya juga di dalam, karena itu hanya biasa dan nggak biasa saja. Matinya dalam keadaan tidur misalkan. Ya, tidak bisa dikatakan juga itu sebagai su'ul khotimah juga nggak bisa. Ya harus diteliti lagi, dilihat kembali seperti apa. Jadi itu hanya sekedar tadi biasa dan nggak biasa saja, hanya sekedar sesuatu yang sebenarnya menjadi penyemangat kita nanti, penyemangat motivasi bahwa agar aktivitas kita ya aktivitas yang membiasakan diri pada aktivitas kebaikan, itu dorongan saja kepada kita. Tetap kemudian apakah seperti apa wafatnya ya itu rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Bangga ada lagi di sini. Gitu. Yang udah takon be macam ya. Iya. Kematian adalah merupakan jembatan menuju alam akhirat, Ustaz. Dalam konteksnya manusia sendiri kan memiliki sifat fana, rusak. Nah, ini pada season dengan sababiah kematian, sehingga manusia ini meninggal lah ya, dikubur gitu kan. Saya melihat fenomena di masyarakat, ada orang yang sudah meninggal gitu. Tatkala sekian waktu lama masih utuh. Nah, ini persoalan ini kan tentunya mengandung sababiah. Karena dalam konteksnya manusia sendiri kan dalam keadaan fana, artinya rusak. Nah, ini mungkin satu pengecualian. Nah, menurut pendapat Pak Ustadz ini bagaimana, artinya atau memang merupakan dia punya perbuatan amalan atau apa gitu yang saya nggak paham. Nah, menurut Pak Ustadz ini seperti apa nih Pak? Tadi sudah dijawab, pengecualian karena punya amal-amal yang baik yang itu. Ya justru amalannya beli paham, amalannya Pak Haji sama. Mengikuti ABC. Fokusnya adalah kembali kepada itu sesuatu yang di luar, kalau menurut saya. Karena itu kan memang ada pengecualian seseorang yang diberikan karomah lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian masih utuh karena dia ulama dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang Allah berikan sebagai ibroh bagi siapa? Bagi manusia. Fokusnya balik lagi kepada bahwa
prinsipnya manusia itu ya ketika dikubur ya Tapi ada juga. ya mengalami kerusakan badan, sehingga fokusnya bahwa balik lagi aktivitas kehidupan kita yang terpenting adalah diisi dengan kebaikan-kebaikan, bukan fokus kepada bagaimana caranya agar hidup pada saat kita mati tubuh kita masih utuh, karena toh kita ketika sudah wafat juga nggak tahu tubuh kita masih utuh ataupun tidak gitu. Jadi fokusnya balik kepada aktivitas hidup kita, aktivitas hidup apa yang harus kita lakukan agar kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikannya, melakukan aktivitas kebaikan. Aktivitas kebaikan apa ya? Tadi sudah disampaikan di sini, yaitu dengan terikat dengan hukum syarak dalam hidup dan berjuang untuk mengambil hal-hal kematian yang paling tinggi. Jadi pada saat wafat kita sedang melakukan aktivitas yang itu memiliki nilai amal yang paling tinggi. Itu yang harus dikejar oleh. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Beliau dulu ya, Kang Ahmad ya. Tentang Yang sepuh dulu. Ahmad mau nanya apa? cuman pendek pertanyaannya mengenai masalah yang kita sebut biasa mati suri kan. Ya, itu Rangkepan ini. ajalnya Dalam Iya. belum datang apa udah baru separuh atau gimana? Ya, Iya, Tad. ini pertanyaan yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya ini. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama nggak tahu, Pak. Tapi saya tetap berpegang bahwa ketika seseorang tidak wafat ya memang ajalnya belum tiba. Ya, apakah kemudian mati suri itu kategorinya dia sudah wafat benar-benar mati dan dihidupkan kembali, atau ada sebuah teori medis ya, sains yang sebenarnya dia memang belum mati ya. Ada kondisi-kondisi detak jantungnya sangat lemah sehingga tidak terdeteksi, nafasnya juga sangat pelan, metabolismenya turun sampai kondisi yang sangat bawah sekali, tapi otak sebenarnya masih jalan, masih ada, otaknya masih jalan. Makanya di dalam Islam yang namanya kematian itu sebenarnya bukan di jantung berhenti atau tidak, tapi di aktivitas otak. Kalau aktivitas otaknya udah nggak ada, sebenarnya dia sudah. Makanya ada banyak orang dalam sains itu kan 7 menit, Pak. 7 menit orang itu masih bisa diselamatkan dari kematian. Tanda kutip maksudnya. Maksudnya bukan selamat dari kematian. Orang sudah mati, bukan mati, gimana sih bahasanya? Orang yang sudah dianggap mati karena misalnya serangan jantung dan sebagainya, bukan mati yang biasa ya, bukan karena sakit dan sebagainya, karena kondisi tertentu dia kemudian shock, misalnya dia ngalamin shock, jantungnya berhenti karena sesuatu, itu masih bisa dibantu untuk dihidupkan lagi yang pakai itu pacu jantung itu maksimal 7 menit. Jadi 7 menit orang yang sakit jantungnya berhenti, kemudian jantungnya benar-benar berhenti, itu hanya punya waktu 7 sampai 8 menit, maksimal 8 menit untuk dihidupkan lagi. Lewat 8 menit otaknya udah rusak. Nggak akan balik. Jadi kalaupun hidup lagi, kemampuan otaknya akan menurun sampai di bawah 50% gitu, bisa sampai. Jadi masih bisa dihidupkan. Kenapa orang koma bisa hidup sehat kembali? Karena jantungnya masih dapat itu. Jadi kalau dari medis pasti akan beda jawabannya. Tapi sekali lagi yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, Pak. Saya nggak bisa menjawab. Mohon maaf. Ya, mangga. Saya Pak. Dulu. Yang tua dulu, yang tua. Ayo sok, pendakon apa? Kabar baik nggak? Yang membahagiakan ya. Kabar baik lagi nih. Kabar Ini, baik, Pak. kabar baik. Kan ada itu yang di Timur Tengah tuh Pak. Apa tuh, Apa apa tuh? namanya tuh? Ada temen Pasir. Ya, yang komanya itu bertahun-tahun gitu ya. Cakep. Oh, pangeran. Iya, Pangeran siapa kan Arab. gitu ya. Iya. Pangeran Arab. Komanya bertahun-tahun gitu ya Pak. Terus lalu meninggal kan gitu. Nah, apa yang dihisapnya tuh? Kan nggak melaksanakan sholat atau yang lainnya selama koma itu kan ya Pak. Puasa, sholat gitu. Itu terus meninggal gitu ya. Terus hisapnya apa gitu ya Pak? Sebelumnya kan hidup, Pak. Jadi sebelum dia koma itu, Bukan sebelum yang komanya. sebelum komanya, sama seperti orang yang gila itu juga gilanya tidak akan dihisap oleh Allah, tapi apa yang dia lakukan sebelum dia gila itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang koma itu kan otaknya tidak tetap ada akalnya tetapi tidak
dalam seperti orang pingsan, sama seperti orang pingsan, orang gila, orang yang kemudian tidur, orang yang kehilangan akal. Jadi yang dihisab ya yang ada Sebelum aja koma. dihisab. Kalau nggak ada ya Dihisab. mogok Kang Ya, Ahmad maka akhirnya dapat juga. Mau nanya bagaimana pendapat Ustadz tentang ada beberapa misalnya amalan-amalan nih yang ini mungkin dalilnya juga belum terlalu ini, tapi Ahmad pernah dengar kayak contohnya misalnya Ahmad melakukan suatu kebaikan, bersedekah dan lain-lain. Nah, ada yang bilang karena sedekah itu kita diberi umur yang ini, tapi dalam tanda kutip bukan berarti ajalnya tuh diperpanjang, tapi karena memang gara-gara sedekah. iya sedekah dan mungkin dia bakal punya kepentingan atau kebaikan bagi orang lain gitu. Bagaimana pendapatnya? Apakah memang ada dalilnya atau memang bagaimana? Ya, ada beberapa. Jadi ini sebenarnya pembahasannya di Makna rezeki bukan apa? di yang doa. Nomor 14, materi yang 14. Jadi belum nanti gitu ya. Iya, terkait dengan doa, apakah kemudian akan dikabulkan ini dan sebagainya, hal-hal yang ya yang melakukan kebaikan, efeknya bisa seperti silaturahmi, manjangan umur dan sebagainya. Doa kita minta panjang umur, apakah umurnya akan diperpanjang, itu adanya di pertemuan ke-14 soalnya. Kalau saya jawab sekarang Kurang seru. Jangan kemana-mana berarti. gak ada materi. Gak ada materinya nanti. Ada ikut nanti gitu ya. Ada di pertemuan 14. Ya. Kalau ya nggak bisa, saya nggak bisa. Kita tunggu sampai di pertemuan 14 kan itu nanti secara Bocorannya pun nggak bisa sekarang, nggak bisa. nggak boleh sekarang tuh bocoran. Di pertemuan 14 nanti akan ada jawaban di pekan depan. Di pekan depan. Jadi kita Jangan penasaran ya. Jadi ikutlah nanti di pertemuan harus ikut gitu. Akan Supaya tahu dikasih, jawabannya. tapi nanti gitu. baik, ada lagi Bapak. Kalau tidak ada kita Kalau ajal tuh berarti ada hubungan dengan rezeki nggak? Karena rezekinya habis jadi ya sama, iya rezekinya habis maka ajalnya datang. gitu ya. Orang yang kemudian datang ajal ya rezekinya habis. Dan SPK. Rezekinya Adendemnya. ini kayak tentang rezeki dan ajal itu kayak bapak mertua saya itu sampai usia 70 menjelang 75 ya, masuk tahun usia 75 itu masih sehat walafiat ya, makan sate satu kodi itu nggak ada masalah ya, sate daging kambing itu udah nggak ada masalah. 4 bulan menjelang wafat beliau itu tiba-tiba seluruh organ ada problem di organ tubuhnya, mulai ada keluhan cepat banget itu turunnya, itu cepat banget dalam waktu menjelang 4 bulan itu, dari mulai nyeri di ulu hati dan sebagainya sampai makan aja itu nggak bisa masuk makan selama 2 bulan tuh makan paling 2 sendok. Saya baru menyadarinya setelah beliau wafat, sampai kemudian saat wafatnya dan luar biasa wafatnya memang. Karena saya mendampingi ajal beliau pada saat itu sampai pada hari, jadi beliau wafat di malam, saya lupa harinya, tetapi menjelang ajalnya beliau minta jadi sebelum ajal datang beliau justru minta mandi dulu, mandi janabah ya, mandi besar, minta dimandikan mandi besar, karena itu adanya di rumah sakit. Kemudian hari Sabtu, berarti hari Ahad, wafatnya hari Ahad. Sabtu di rumah sakit, mau hari Senin mau diadakan tindakan. Bapak mertua saya mintanya pulang. Kemudian kita diskusi sama dokter, kata dokter sudah pulang saja, karena mungkin bapak pengen bersama dengan keluarga. Ya. Jadi memang sudah ada feeling. Itulah itu sudah ada. Di Sabtu pagi pulang ke rumah, kemudian malam minggu Ahad masih sakit, ya, kondisi sudah lemah gitu. Minggu dini hari kemudian beliau wafat, itu masih dalam keadaan malam Ahad itu minta dimandikan segala macam, bahkan dalam keadaan ini luar biasa. Baru lihat ada pada saat wafat minta dites, jadi kan ada punya tensi darah, jadi beberapa menit menjelang tuh masih minta tensi darah, padahal kaki udah mulai dingin, mulai lagi naik gitu, ruhnya lagi udah mulai naik
dari kaki ke atas sudah mulai, tapi masih sempat untuk diminta tensi darah, dan sepertinya beliau memang dalam keadaan sudah tahu bahwa ajalnya sudah mau datang. Ya, luar biasa. Jadi salah satu pelajaran yang saya dapat dari wafatnya bapak mertua saya adalah bahwa orang kalau memang sudah bukan rezekinya itu nggak akan masuk. Jangankan uang, makanan saja sudah masuknya keluar lagi. Muntah keluar lagi, nggak bangun masuk, nggak bisa masuk makanan itu. Makanan nggak bisa masuk. Jadi memang ya sudah, memang saya berpikir bahwa ajal dan rezeki itu memang berhubungan. Orang yang memang datang ajalnya karena memang rezekinya sudah nggak ada. Jangankan rezeki makanan, oksigen aja udah nggak dapet. Udah nggak dapet jatah oksigennya. Terus mau bernafas pakai apa, Pak? Kalau nggak ada dapat, udah nggak ada. Oksigen ini kan juga rezeki bagi kita. Rezeki bagi kita. Jadi sangat erat hubungannya ya. Jadi orang yang ajalnya datang karena memang rezekinya sudah, jatah rezekinya memang sudah habis. Baik, kalau tidak ada masih Pak Bento mau. Iya, mohon maaf nih, saya mau nanya lagi satu hal nih. Begini Pak, saya sering kali gitu ya Pak, sering kali. Tapi saya tidak mendahului dari pemikiran atau apa sih namanya itu Pak, pikiran manusianya gitu ya Pak. Saya sering kali dipanggil gitu orang yang sakit tuh Pak. Terus ada timbul suatu feeling atau perasaan ini orang akan meninggal gitu ya Pak. Weruh sadurunge winara. Ya Pak. Weruh sadurunge winara. Tahu sebelum terjadi. Iya gitu, ada perasaan, tapi tadi kembali lagi ke pemikiran saya gitu ya. Saya tidak mendahului pemikiran saya gitu ya Pak. Nah, yang saya tanyakan tuh Pak, ada juga orang meninggal itu tersiksa dulu gitu Pak. Ya, tapi ada juga orang yang meninggal seenaknya meninggalnya tuh, Pak. Tanpa ada dosa gitu ya Pak ya. Jangan seenaknya Pak, Jangan meninggal dengan seenaknya. Ya tenang. enak gitu, Dengan tenang. senyum ya, tanpa apa ya namanya tuh merepotkan orang lain gitu tuh Pak. Itu sebabnya itu dari amalan apa gitu tuh ya Pak. Pertanyaan saya itu Pak. Kebiasaan apa gitu ya. Makasih Pak. Ya, prinsipnya adalah bahwa ketika kita mengisi kehidupan sisa waktu usia kita, karena kan waktu yang kita lalui kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Jadi tentu kita melihatnya adalah ke masa yang akan datang, yang ke depan. Maka agar kemudian kematian sebagaimana disampaikan di sini, agar kemudian kematiannya menjadi kematian yang baik, maka harus mengupayakan setiap aktivitas hidup kita adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi aktivitas yang bersifat fisabilillah itu jauh lebih utama lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitasnya apa? Kemudian ya tentu melakukan aktivitas kebaikan. Apa saja? Ya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin kita lakukan. Segala hal yang dilarang oleh Allah ya ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah kemudian berkenan memberikan ridhonya kepada kita, wafat dalam keadaan yang baik, tidak tersiksa tadi. Ya. Prinsipnya itu sih Pak. Ya, intinya. Tidak, kalau ditanya amal khusus, saya yakin amal khusus setiap orang beda-beda. Amal khusus setiap orang itu beda-beda. Dan itu luar biasanya Islam. Kalau kemudian amalnya harus ditentukan, kalau dia bukan passionnya ada di aktivitas amal itu susah Pak. Susah. Saya misalkan ada orang yang memang kuat di puasa, dia kan kuat. Dia kuat dengan baca Al-Quran, dia kuat. Tentu dengan kewajiban tetap harus sudah dilaksanakan terlebih dahulu, itu sesuatu hal yang lain. Yang wajib pasti harus dilaksanakan, segala hal yang wajib harus dilakukan. Yang fardu ain, fardu kifayah itu harus semaksimal mungkin kita sudah penuhi. Yang kedua tentunya kita harus menambahnya dengan hal-hal yang bersifat nawafil, yang nafilah, sunnah, yang sunnah. Jadi bisa sunnahnya ya ini yang paling nyaman buat kita. Yang sunnahnya itu jangan kemudian memaksakan diri membuat kita dalam keadaan yang sangat terpaksa, dia nggak menikmati itu. Sunnahnya harus sesuatu yang memang kita nikmati itu semua. Kita harus nikmati. Manusia itu kan kecenderungannya adalah jenuh. Kecenderungannya dia jenuh. Sehingga ketika kita melakukan satu sunnah jenuh, ya kita ganti dengan sunnah yang lain. Ganti lagi dengan yang lain. Wajib tetap sudah fardu ain, fardu kifayah, sudah nggak ada pembahasan lagi itu. Jadi yang harus ditempuh adalah hal-hal yang sunnahnya.
sunnahnya harus dijalankan, ditambah dengan itu semua. Dan tentu aktivitas lain yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail itu nggak mesti harus guru saya mengatakan Qiyamul Lail itu nggak mesti harus sholat sepanjang waktu dari mulai kita bangun malam sampai subuh, nggak mesti demikian Qiyamul Lail, karena kalau sholat terus mungkin ada bosannya, malah kehilangan konsentrasi, kehilangan kekhusyuan kita. Kalau sudah ya sholat tahajudnya dilakuin semaksimal yang kita bisa lakukan, masih ada sisa waktu dan kita belum pengen tidur dan pengen lanjut sampai subuh misalkan, kita bisa dengan membaca buku, baca Al-Quran, mengkaji kitab. Itu bagian dari Qiyamul Lail, mengisi malam-malam kita dengan kebaikan-kebaikan. Intinya adalah menjaga kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti harus sholat full dari mulai bangun, misalnya bangun jam 2, sholat terus sampai subuhnya misalkan jam 4, sholat terus selama 2 jam juga nggak mesti begitu. Qiyamul Lail itu nggak mesti Jenuh ya. akan jenuh. Kita nggak sekelas Rasulullah yang bisa sholat sampai kakinya bengkak gitu. Itu bukan itu, nggak mesti demikian. Jadi kita bisa kemudian memformulasikan aktivitas-aktivitas sunnahnya sebagai aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Menyenangkan itu bukan senang dalam bentuk, tapi kita menikmati itu semua, menikmati aktivitas-aktivitas itu semua kita nikmati. Sehingga kemudian ketaatan kita kepada Allah adalah ketaatan dalam kesenangan, ketaatan dalam kebahagiaan, bukan ketaatan karena keterpaksaan. Demikian Pak Bento. Iya. Makasih. Baik, kalau sudah jam 9:30 Sudah jam malam. ya, karena ada penutup yang harus saya sampaikan bahwa terkait dengan kematian ini seperti yang di dalam ayat pertama yang saya sampaikan, ayat yang kemudian saya sampaikan di awal, yang saya kutipkan di bagian pembuka, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT telah secara spesifik di dalam surat Al-Mulk ayat kedua bahwa Allah lah yang kemudian, dialah Allah lah yang menciptakan kematian. Al-Maut, menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu? Tujuannya adalah kalian manusia itu harus berlomba-lomba melakukan ahsanu amala, amal yang terbaik. Ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, maka Allah sedang bicara dalam dimensi waktu, bahwa manusia telah diberikan modal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diberi modal yang sama. 24 jam satu hari. Enggak ada yang 25 jam satu hari, kecuali warung Madura 25 jam satu hari. Ada Pak Usman, jangan marah Pak Usman ya. Apa saya bawa Madura gitu ya. Ya karena Beda profesi. beda profesi. Setiap manusia diberikan waktunya itu 24 jam sehari, nggak ada yang 25 jam, nggak ada yang 23 jam. Nggak ada, semuanya 24 jam sehari, pas. Nggak ada yang kurang dari itu. Modalnya sama. Kita diberikan modal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, 24 jam sehari. Dengan modal itu, Allah memerintahkan kita, meminta kita kemudian berlomba memanfaatkan itu untuk diinvestasikan dalam aktivitas-aktivitas kehidupan kita dalam bentuk apa? Ahsanu amala. Amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak, tapi amal yang terbaik. Karena kalau amal yang terbanyak nggak adil Allah. Kenapa nggak adil? Karena usia manusia itu beda. Ada yang usianya cuma 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 90 tahun. Kalau yang terbanyak, menang yang usianya banyak, panjang. Maka Allah mengatakan ahsanu amala, amal yang terbaik. Meski umurnya pendek, tapi kalau amalnya terbaik, maka itu Allah akan berikan kebaikan di akhirat nanti. Apa saja ahsanu amala? Dalam surat Fussilat ayat 33 yang biasa dibacakan pada saat menjelang khutbah oleh muadzin, menjelang azan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ahsanu amala itu diantaranya Allah mengatakan